قلوب المؤمنين والمؤمنات بهجة وسرورا باتباع النبي المرسل تبشيرا وتنذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أما بعد، حضرات المحترمين yang saya hormati dan saya muliakan, para asatidz, para orang tua kampung, para kiai, wabil khusus kepada Ustaz Saiful dan kepada kakak saya yang tercinta Akhina Ahmad, pada Ustaz Jazuli, kepada tuan rumah Saudara Pendi bin Mas Puji. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Kita berada di bulan yang sungguh sangat mulia, sebagai bulan penentu. Tanpa adanya bulan ini, bulan-bulan yang lain rasanya tidak akan ada. Alhamdulillah, kemarin Saudara Pendi mengundang saya untuk datang memberikan informasi tentang agama, bukan ceramah. Ceramah itu levelnya terlalu tinggi, karena beliau ingin membuka majelis al-hidayah untuk pembacaan maulid Sintuduro. Alhamdulillah, semakin banyak majelis di kampung ini. Karena untuk majelis jangan kita pilih ini maulid al-habsyi, ini maulid tiba, ini burdah, ini ratib, ini majelis yang lain. Tapi kita lihat untuk siapa majelis ini dibaca. Bukan lihat pengarangnya, bukan lihat nama majelisnya. Kita lihat untuk siapa bacaan ini, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan pilih-pilih majelis. Ada majelis di mana yang di situ disebutkan namanya Allah, di situ disebutkan namanya Rasulullah, datang. Karena Al-Imam As-Sirri mengatakan orang yang dengan sengaja datang di tempat yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan dia telah sengaja datang kepada taman daripada taman surga Allah. Karena makanya berarti kalau kita nyebar undangan, ada yang tidak datang, jangan kecewa. Karena tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka kita yang hadir di sini digerakkan oleh Allah, diringankan kaki kita untuk masuk ke dalam masjid Allah Baitullah, lagi di dalamnya majelis Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini adalah manusia yang super istimewa. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini maknanya kalau di dalam bahasa Arab, bukan di dalam terjemahan itu, terjemahan agak keliru. Karena la'ala itu sesuatu yang berada lebih di atas. La'ala khuluqin, inilah lam alif ta'kid, yang benar-benar di atas. Contoh, ini air minum di atas meja, berarti air minum ini berada di atas. Di atasnya meja, berarti Nabi Muhammad itu berada lebih tinggi dari orang yang paling punya akhlak mulia di dunia ini. Karena tidak ada seorang pemimpin yang sebelum kita ada mewujud, Rasulullah memikirkan kita, tidak ada. Rasulullah itu ketika ingin dicabut nyawanya, katanya Rasulullah bertanya, apakah seperti ini sakitnya wahai Jibril? Lalu Jibril bilang 70 kali lebih sakit dari ini yang akan menimpa umatmu. Ini bahasa cintanya Rasulullah kepada umatnya kita semua ini. Katanya Rasulullah, kalau begini sakitnya, timpakan kepada saya semua sakitnya sakaratul maut kepada aku. Ini ibaratnya seperti seorang orang tua yang melihat anaknya sakit, pasti kita akan dalam hati berkata, lebih baik sakitnya anakku itu ditimpakan ke saya saja. Ini bahasa cintanya Rasulullah. Rasulullah itu seorang pemimpin yang apabila dikabarkan oleh Jibril, wahai Muhammad, umatmu banyak yang akan masuk ke dalam api neraka, itu Rasulullah masuk ke dalam kamar beribadah selama 3 hari meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk kita. Apabila
berita gembira, wahai Muhammad, umatmu apabila membaca salawat kepadamu dalam keadaan duduk akan diampuni oleh Allah sebelum dia berdiri. Rasulullah mengabarkan kepada sahabat dengan keadaan gembira, senang Rasulullah. Bahkan sampai cinta, saking cintanya Rasulullah digambarkan di dalam kitab. Rasulullah menawar, istilah meminta kepada Allah, wahai Allah, nanti umatku ini biar aku yang menimbang hisabnya, supaya aku tidak malu kepada umat-umat yang lain. Lalu Allah menjawab, supaya engkau tidak malu kepada umat-umat yang lain, biar aku saja yang menimbang amalan umatmu, dan aku tidak akan memberitahu kepada umat-umat yang lain. Ini Rasulullah SAW. Makanya kita pantas untuk bergembira di hari terakhir, mumpung ini bulan Maulid, dan jadikan bulan Maulid ini sebagai pijakan kita untuk selalu mengingat Nabi Muhammad di malam-malam lainnya, bukan di malam-malam Maulid ini saja. Dalil daripada merayakan Maulid ini sudah dikabarkan oleh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan nikmatnya Allah itu sehendaknya mereka bergembira. Dzalika khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa-apa yang dikumpulkan. Nabiullah Daud alaihissalam ketika berdialog bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, nikmat terkecil apa yang Engkau berikan, yang Engkau ciptakan untuk manusia ini? Nikmat paling kecil yang pernah Engkau ciptakan untuk manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku nikmat terkecil yang aku ciptakan untuk manusia adalah udara. Udara untuk manusia bernafas, itu paling kecil yang aku ciptakan. Bayangkan, bagi kita udara ini sudah nikmat Allah paling besar. Kalau Allah ambil kita mati semua. Tapi bagi Allah paling kecil. Lalu Nabi Daud bertanya lagi kepada Allah, nikmat yang paling besar yang pernah Engkau ciptakan apa? Nikmat yang paling besar yang aku ciptakan adalah ketika aku menciptakan kekasihku Muhammad. Ini nikmat yang paling besar yang Allah ciptakan kepada kita semua. Makanya kita harus berterima kasih kepada Allah dengan perayaan-perayaan seperti ini, mengucap syukur, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena untuk ittiba, mengikuti Nabi Muhammad secara sempurna kita belum mampu. Kita belum mampu mengikuti sunnahnya Nabi. Bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi tidak mendendam kepada orang lain, tidak membenci kepada orang lain. Bahkan di dalam riwayat dikatakan bahwa sahabat Nabi itu tidak pernah merasa sakit hati dengan perkataan, perilaku ataupun tindakan Nabi Muhammad. Tidak ada. Sampai-sampai sahabat Nabi itu kalau berbicara dengan Nabi, wallahi bi abi anta wa ummi, orang tua kami ini kami korbankan untuk engkau wahai Rasulullah. Karena Rasulullah pandai mengambil hatinya para sahabat. Bahkan sepeninggal Rasulullah, ini cerita kerinduan sahabat Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah itu pindah ke negeri Syam. Karena tidak mampu hidup di kota Madinah, karena banyaknya kenangan bersama Rasulullah, Bilal bin Rabah tidak mampu. Karena apa-apa yang dilihat di kota Madinah seperti Rasulullah itu masih ada. Makanya Bilal bin Rabah salah satu daripada orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga dengan hisab, pindah ke kota Syam. Setelah tinggal di sana sekian lama, Bilal bin Rabah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, betapa gersangnya hatimu, betapa keringnya hatimu. Tidakkah engkau rindu kepadaku wahai Bilal? Karena Bilal lama tidak menziarahi makamnya Rasulullah SAW. Ini Bilal, orang yang tidak pernah jauh dari Rasulullah. Kenapa? Seorang kulit hitam dipercaya oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Ini menandakan bahwa Islam setara, tidak memandang suku, tidak memandang warna kulit. Ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mimpi Rasulullah berkata seperti itu, menangis sejadi-jadinya, menangis dengan teriak. Sampai-sampai saudaranya di satu rumah itu berkata, ada apa engkau gerangan wahai Bilal? Kata Bilal, aku bermimpi bertemu Rasulullah. Aku sangat takut karena Rasulullah mengatakan Rasulullah akan meninggalkan aku, katanya. Kalau begitu, kata saudaranya, engkau harus berziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Tanpa pikir panjang, dari negeri Syam ke kota Madinah itu 3 bulan perjalanannya dengan onta. Lalu Bilal pun pergi.
Di selama perjalanan itu selalu meneteskan air mata karena takut akan ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, apakah hatimu sudah kering? Apakah hatimu sudah gersang? Tidakkah engkau rindu kepadaku? Bilal takut, langsung memutuskan untuk pergi 3 bulan perjalanan dari negeri Syam ke kota Madinah. Sesampainya di gerbang kota Madinah, Bilal melihat gunung semakin rindu kepada Rasulullah. Bilal menangis tak terseduh-seduh melihat sudut-sudut kota Madinah. Di dalam kitab disebutkan Bilal seperti melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kerinduannya para sahabat kepada Rasulullah. Tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan sahabat Abdullah bin Zaid ketika Rasulullah sudah wafat karena tidak kuat melihat dunia tanpa Nabi Muhammad, dia bilang, tolong butakan mataku, butakan kedua mataku karena aku tidak mampu melihat dunia tanpa adanya Nabi Muhammad SAW. Dari kota Madinah, Bilal bin Rabah pun menangis terseduh-seduh di hadapan makamnya Rasulullah dengan mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ini tarisan yang saking kerasnya datang para sahabat yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan keluarga Nabi yang lain, ada suku Sayyidina Hasan. Lalu diperintahkanlah Bilal untuk mengumandangkan azan. Bilal menolaknya. Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Bilal bilang, saya tidak akan mampu karena di dalam azan ada namanya Nabi Muhammad. Lalu Sayyidina Hasan dan Husain datang meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan karena begitu Sayyidina Hasan dan Husain datang, Bilal melihat seperti wajahnya Rasulullah yang datang. Kemudian Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsan. Tidak kuat menahan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Bilal pun jatuh pingsan sehingga dilanjutkan oleh para sahabat yang lainnya. Setelah itu, peristiwa itu, Bilal pun memutuskan untuk pulang ke negeri Syam untuk sampai wafat di negeri Syam. Ini cerita kerinduannya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Katanya Abu Abbas Al-Mursi, para nabi dan para rasul itu diutus Allah sebagai sedekah kepada umatnya. Sedangkan Rasulullah SAW adalah tanda cinta kepada Allah kepada kita. Karena sedekah hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan tanda cinta atau hadiah diberikan hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perkumpulan yang penuh dengan berkah, perkumpulan yang al-maimun ini, kita semakin dapat mencintai Rasulullah lebih dan lebih lagi, sehingga kita bisa diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا كريم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا امين الله، السلام عليك يا وسيم، السلام عليك يا لطيف، السلام عليك يا طيب، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا حكم النبيين، السلام عليك يا قائد الخير، السلام عليك يا فاتح الدين، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا هادي العامة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق سيدنا محمد وبجاه سيدنا محمد وبركات سيدنا محمد وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقدير جميع حاجاتنا يا الله. السماء والصديق العليم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظم من سماع المصالح أن تفتح بك الخير وتعيننا معروفا والأهل خير، وأن تجعلنا إننا سمعت خطأ ووجدنا وأمنا
الخير إنك ولي الخير اللهم ثبت إمامنا ووسط أرزاقنا وإلى خير طريقنا ومن شر بعدنا واغفر ذنوبنا ونور قلوبنا وطهر أمورنا واصلح أجسادنا وارض ديوننا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو بنا وإنا على مرحمتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من الأحياء إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل أولادنا وأزواجنا وذريتنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير من أهل الصلاح من أهل القرآن من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا إياهم من صالح الخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سيد الأسرار الفاتحة ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا